Halo, saya Santa Maria Tambunan dengan NIM 442111439. Hari ini saya akan menganalisis gaya komunikasi tokoh dunia untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate and Human Relation. Apa itu gaya komunikasi? Pengertian gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Menurut Wijaja, gaya komunikasi ialah suatu cara yang ditunjukkan seseorang dalam proses penyampaian pesan dan pemakaian gaya bahasa yang benar. Gaya tersebut dapat dalam bentuk kata-kata atau bisa disebut verbal maupun nonverbal, seperti gestur, bahasa badan, seperti peran pada pengguna ruang, atau waktu serta jarak. Ada beberapa jenis-jenis gaya komunikasi. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua ada equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup yang lainnya. The equalitarian style ini akan memudahkan tindakan komunikasi dalam kelompok atau antar satu dengan yang lain. Yang ketiga ada distraction style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna menetapkan perintah yang harus dilaksanakan. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Pada gaya komunikasi ini adalah seseorang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuannya, memberikan penegasan, atau mempunyai jawaban setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Selanjutnya ada the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan sender atau disebut sender memahami bahwa lingkungan berorientasi pada tindakan. Tujuan utama gaya komunikasi ini adalah komunikasi yang agresif. Komunikasi yang agresif ini bertujuan untuk merangsang penerima agar melakukan sesuatu yang lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif jika digunakan dalam mengatasi persoalan, namun biasanya penerima pesan tidak mengerti apa yang dimaksud dari pemberi pesan tersebut. Selanjutnya ada rallying style. Gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan menerima pesan, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk perintah, meskipun pengirim pesan tersebut mempunyai hak untuk memberikan perintah dan mengontrol orang lain. Maksud dari gaya komunikasi ini adalah pengirim pesan atau sender bekerja sama dengan orang lain. Gaya komunikasi lebih efektif untuk orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi yang melibatkan banyak orang. Karena apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada the withdrawal style. Gaya komunikasi ini hanya muncul dengan melemahkan tindakan komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memaknai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Gaya komunikasi ini dapat dikatakan mengalihkan persoalan. Misalnya, saya tidak ingin ikut campur dengan urusan ini. Pernyataan ini memaknai bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga mengindikasi suatu keinginan untuk menghindar dalam komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan menganalisis gaya komunikasi Presiden Joko Widodo. Sebelum itu, mari kita kenalan siapa sih Jokowi.
Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia yang pertama yang bukan berasal dari militer atau elit politik. Penggunaan gaya komunikasi Presiden Joko Widodo. Indonesia merupakan negara yang berpaham demokrasi dalam pemerintahan Joko Widodo. Presiden yang panggilan akrabnya Jokowi berada dalam kuadran the equalitarian style, di mana komunikasi yang disampaikan berlangsung dua arah dan terbuka. Hal ini tercermin dari kegiatan yang intens seperti belusukan atau ketika berkomunikasi dengan rakyatnya dari berbagai kalangan. Ia juga terima setiap masukan yang diberikan oleh rakyatnya dalam setiap pidatonya. Tak jarang juga ia sering memberikan pertanyaan kepada audiens yang hadir pada saat itu. Ia juga mengundang masyarakat dari anak SD, nelayan, atau siapapun itu untuk maju ke depan jika dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan yang dilontarkan Presiden mengenai berbagai hal untuk kemudian mendapatkan hadiah sepeda dari beliau. Gaya dialog yang digunakan Joko Widodo sendiri menggunakan penyampaian secara santai, penuh humor, dan tidak berjarak. Itulah sifat Jokowi yang terekam dalam masa kepemimpinannya. Kesimpulan dari analisa ini adalah berdasarkan pembahasan mengenai gaya komunikasi dan jenis-jenis komunikasi, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik gaya komunikasi Jokowi dalam pengambilan kebijakan secara umum adalah the equalitarian style, di mana komunikasi yang disampaikan berlangsung dua arah dan terbuka. Hal ini tercermin dari setiap pidato yang beliau sampaikan. Di balik penggunaan gaya komunikasi yang dilakukan oleh Jokowi pun sangat efektif karena terbukti masyarakat lebih tertarik dengan pidatonya karena tidak monoton dan tidak mengintimidasi. Sekian analisis gaya komunikasi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih.